Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renata Ayundasari, NPM 18111100113. Tujuan pembelajaran IPA ranah kognitif berdasarkan taksonomi Bloom revisi Anderson dan Krathwohl. Pendidikan adalah bagian penting dalam pembangunan sebuah negara. Hal ini dikarenakan kualitas sumber daya manusia akan meningkat apabila pendidikan pada suatu negara dapat berjalan dengan maksimal. Untuk itulah, maka pendidikan harus senantiasa berbenah, mulai dari kurikulum yang diterapkan hingga pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan sistem pendidikan. Demi keberhasilan pendidikan, maka harus ada tujuan pembelajaran yang jelas dan pasti, atau sering disebut dengan nama taksonomi Bloom. Taksonomi pertama kali disusun oleh Benjamin S. Bloom. Dalam pendidikan, taksonomi dibuat untuk mengklasifikasikan tujuan pendidikan. Dalam hal ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Dari setiap ranah tersebut dibagi kembali menjadi beberapa kategori yang berurutan secara hierarkis atau bertingkat, mulai dari tingkah laku yang sederhana sampai tingkah laku yang paling kompleks. Secara etimologi, kata taksonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu taksis dan nomos. Taksis berarti pengaturan atau divisi, dan nomos yang berarti hukum. Jadi, secara etimologi, taksonomi dapat diartikan sebagai pengelompokan suatu hal berdasarkan hierarki atau tingkatan tertentu, di mana taksonomi yang lebih tinggi bersifat lebih umum dan taksonomi yang lebih rendah bersifat lebih spesifik. Pada taksonomi asli, evaluasi disajikan sebagai puncak pembelajaran. Anderson dan kawan-kawan kemudian merevisi taksonomi ini pada tahun 2000. Dalam revisi ini, peserta didik bergerak dari mengingat dan memahami informasi, pengalaman belajar yang membutuhkan penerapan, analisis, evaluasi, dan akhirnya menciptakan. 6 tingkatan inilah yang sering digunakan dalam merumuskan tujuan belajar. Gunawan dan Palupi menyampaikan bahwa revisi taksonomi Bloom ranah kognitif memiliki 2 dimensi, yaitu dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan. Anderson dan Krathwohl menjelaskan bahwa dimensi pengetahuan tersebut dikategorikan ke dalam 4 dimensi. Yang pertama, itu ada pengetahuan faktual. Yang kedua, pengetahuan konseptual. Yang ketiga, pengetahuan prosedural dan pengetahuan metakognitif. Dalam konteks tabel taksonomi, 4 dimensi pengetahuan ini sangat bermanfaat diajarkan pada siswa karena akan memberikan gambaran dasar mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Pada jenjang pendidikan dasar, dimensi pengetahuan berdasarkan teori taksonomi Bloom revisi dapat diintegrasikan pada pembelajaran IPA. Tujuan belajar IPA diantaranya adalah mendorong peserta didik agar mampu menganalisis materi melalui proses berpikir kritis, logis, dan rasional. Proses berpikir itulah yang menjadi salah satu faktor dalam perkembangan dan kecerdasan peserta didik. Peningkatan keterampilan berpikir tingkat tinggi telah menjadi salah satu prioritas dalam pembelajaran IPA, seperti yang diharapkan dalam kompetensi inti. Pengetahuan Kurikulum 2013 menjelaskan bahwa peserta didik diharapkan mampu untuk memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang materi yang ada di dalam pembelajaran IPA. Kesadaran guru akan pentingnya mengenai 4 dimensi pengetahuan inilah yang semestinya harus dimunculkan. Sehingga dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran IPA, guru lebih mengetahui arah manakah pembelajaran akan dilakukan berdasarkan
dimensi pengetahuan menurut taksonomi Bloom revisi tersebut. 4 dimensi pengetahuan berdasarkan taksonomi Bloom revisi ini akan membantu para pendidik memutuskan apa yang perlu diajarkan. Klasifikasi jenis-jenis pengetahuan ini dirancang untuk spesifikasi yang menengah, yakni tujuan-tujuan pendidikan. Jadi, dengan menekankan 4 dimensi pengetahuan ini pada siswa, pendidik akan mengetahui gambaran bagaimana pengetahuan dasar yang dimiliki siswa, dan dari dimensi pengetahuan tersebut, pendidik akan dapat menentukan ke arah mana pembelajaran yang akan dilakukan dan memutuskan apa yang perlu diajarkan pada siswa. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Dewi. Mengingat jika tujuan pembelajarannya adalah menumbuhkan kemampuan untuk meretensi materi pelajaran sama seperti materi yang diajarkan, kategori proses kognitif yang tepat adalah mengingat. Proses mengingat adalah mengambil pengetahuan yang dibutuhkan dari memori jangka panjang. Pengetahuan yang dibutuhkan ini boleh jadi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, atau metakognitif, atau kombinasi dari beberapa pengetahuan ini. Mengingat atau remembering merupakan proses berpikir paling rendah. Mengapa? Karena mengingat hanyalah memanggil kembali kognisi yang sudah ada dalam memori. Untuk mengakses pembelajaran siswa dalam kategori proses kognitif yang paling sederhana ini, guru memberikan pertanyaan, mengenali, atau mengingat kembali dalam kondisi yang sama persis dengan kondisi ketika siswa belajar materi yang diujikan. Pengetahuan mengingat penting sebagai bekal untuk belajar yang bermakna dan menyelesaikan masalah, karena pengetahuan tersebut dipakai dalam tugas-tugas yang lebih kompleks. Apabila guru hanya terfokus pada belajar, menghafal, pengajaran, dan asesmennya, hanya akan terpacak pada mengingat elemen-elemen atau bagian-bagian dari pengetahuan yang seringkali terlepas dari konteksnya. Akan tetapi, manakala guru terfokus pada belajar yang bermakna, mengingat pengetahuan terintegrasi dalam tugas yang lebih besar, yaitu mengkonstruksi pengetahuan baru atau menyelesaikan masalah baru. Yang pertama, mengenali. Proses mengenali adalah mengambil pengetahuan yang dibutuhkan dari memori jangka panjang untuk membandingkannya dengan informasi yang baru saja diterima. Dalam mengenali, siswa mencari di memori jangka panjang suatu informasi yang identik atau mirip sekali dengan informasi yang baru diterima, seperti terjadi dalam memori kerja. Jika menerima informasi baru, siswa menentukan apakah informasi tersebut sesuai dengan pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya atau tidak. Siswa mencari kesesuaian di antara keduanya. Istilah lain dari mengenali adalah mengidentifikasi. Contoh tujuan pendidikan dan asesmennya. Dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam, tujuannya bisa berupa mengenali sifat benda dan kegunaannya. Tugas asesmennya berupa menjodohkan yang berisi 4 sifat dan lebih dari 4 golongan benda. 2. Mengingat kembali. Proses mengingat kembali adalah mengambil pengetahuan yang dibutuhkan dari memori jangka panjang ketika soalnya menghendaki demikian. Soalnya sering berupa pertanyaan. Dalam mengingat kembali, siswa mencari informasi di memori jangka panjang dan membawa informasi tersebut ke memori kerja untuk diproses. Istilah lain untuk mengingat kembali adalah mengambil. Contoh tujuan pendidikan dan asesmennya. Dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam, tujuannya bisa berupa mengingat kembali ciri makhluk hidup. Tesnya adalah ayam termasuk perkembangbiakan secara ovipar atau vivipar. Format asesmennya, tugas asesmen untuk mengingat kembali dapat berbeda-beda dalam hal kuantitas dan kualitas petunjuk yang diberikan kepada siswa. Poin yang kedua, memahami. Seperti telah disinggung sebelumnya, jika tujuan utama pembelajarannya adalah menumbuhkan kemampuan retensi, fokusnya ialah mengingat. Akan tetapi, bila tujuan pembelajarannya adalah menumbuhkan kemampuan transfer, fokusnya ialah 5 proses kognitif lainnya,
memahami sampai mencipta. Dari kelimanya, proses kognitif yang berpijak pada kemampuan transfer dan ditekankan di sekolah-sekolah dan di perguruan-perguruan tinggi ialah memahami. Memahami atau understanding satu level lebih tinggi dibandingkan dengan mengingat. Seseorang yang memahami sesuatu akan mampu menggunakan ingatannya untuk membuat deskripsi, menjelaskan atau memberikan contoh terkait sesuatu tersebut. Jika seseorang yang telah memahami sesuatu mampu melakukan kembali hal-hal yang dipahaminya pada situasi yang baru atau situasi yang berbeda. Siswa dikatakan memahami bila mereka dapat mengkonstruksi makna dari pesan-pesan pembelajaran, baik yang bersifat lisan, tulisan, ataupun grafis, yang disampaikan melalui pengajaran, buku, atau layar komputer. Siswa memahami ketika mereka menghubungkan pengetahuan baru dan pengetahuan lama. Lebih tepatnya, pengetahuan yang baru masuk dipadukan dengan skema-skema dan kerangka-kerangka kognitif yang telah ada. Lantaran konsep-konsep di otak seumpama blok-blok bangunan yang di dalamnya berisi skema-skema dan kerangka-kerangka kognitif. Pengetahuan konseptual menjadi dasar untuk memahami proses-proses kognitif dalam kategori memahami, meliputi menafsirkan, mencontohkan, mengklasifikasikan, merangkum, menyimpulkan, membandingkan, dan menjelaskan. Kita sebagai guru harus mencontohkan kepada siswa supaya siswa tersebut paham akan materi apa yang disampaikan oleh guru. Sebagai contoh, dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam tentang makhluk hidup tumbuhan, guru mengajak siswa dengan bereksplorasi di lingkungan sekitar sekolah. Misal, di dalam lingkungan sekolah tersebut terdapat sebuah tumbuhan kunyit. Guru mencontohkan cara menanam dan merawat tanaman kunyit dan mengajak siswa untuk mempraktekkan. Yang selanjutnya yaitu mengaplikasikan atau applying. Menerapkan adalah kemampuan melakukan sesuatu dan mengaplikasikan konsep dalam situasi tertentu. Menerapkan berkaitan dengan dimensi pengetahuan prosedural. Menerapkan meliputi kegiatan menjalankan prosedur dan mengimplementasikannya. Aplikasi pada level ketiga ini dimaksudkan sebagai kemampuan untuk menerapkan informasi di kehidupan nyata atau dapat menggunakan suatu konsep dalam situasi baru. Contohnya, menggunakan aturan atau pedoman dalam menghitung gaji pegawai. Pada tingkat ini, seseorang memiliki kemampuan untuk menerapkan gagasan, prosedur, metode, rumus, teori, prinsip dalam berbagai situasi. Jika seseorang yang telah memahami sesuatu dan mampu melakukan kembali hal-hal yang dipahaminya pada situasi yang berbeda ataupun situasi yang baru, maka orang tersebut telah mencapai level berpikir aplikasi atau applying. Orang-orang yang memiliki kemampuan menerapkan belum tentu mampu menyelesaikan masalah atau problem solving. Kemampuan menerapkan masih cenderung hanya mengulangi proses yang pernah dilakukan, yaitu secara rutin. Sementara permasalahan bisa jadi selalu berbeda dan umumnya tidak dapat diselesaikan dengan cara yang sama. Penyelesaian masalah sesungguhnya berkaitan dengan hal-hal yang rutin. Oleh karena itu, penyelesaian masalah memerlukan level berpikir yang lebih tinggi dari mengingat, memahami, dan menerapkan. Level berpikir ini disebut dengan high order thinking atau tingkat berpikir lebih tinggi. Anderson dan Cardwell mengkategorikan kemampuan proses menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan termasuk ke dalam berpikir tingkat tinggi. Yang selanjutnya yaitu menganalisis. Menganalisis ini adalah kemampuan menguraikan sesuatu ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil sehingga diperoleh makna yang lebih mendalam. Menganalisis dalam taksonomi Bloom yang direvisi ini juga termasuk ke dalam kemampuan mengorganisir dan menghubungkan antar bagian sehingga diperoleh makna yang lebih komprehensif. Apabila kemampuan menganalisis tersebut berujung pada proses berpikir kritis sehingga seseorang mampu mengambil keputusan dengan tepat, maka orang tersebut telah mencapai level berpikir mengevaluasi. Dari kegiatan mengevaluasi, seseorang mampu menemukan kekurangan dan kelebihan,
Berdasarkan kekurangan dan kelebihan tersebut, akhirnya dihasilkan ide atau gagasan-gagasan baru atau berbeda dari yang sudah ada. Ketika seseorang mampu melahirkan ide atau gagasan-gagasan baru atau yang berbeda, maka orang tersebut telah mencapai level berpikir mencipta. Seseorang yang tajam analisisnya mampu mengevaluasi dan dapat mengambil keputusan dengan tepat, serta selalu dapat mengeluarkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang baru. Oleh karena itu, orang tersebut dapat berpeluang besar untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Kategori analisis dibedakan menjadi 3. Yang pertama, analisis elemen, yaitu analisis elemen-elemen dari suatu komunikasi. Yang kedua, analisis hubungan, yaitu analisis koneksi dan interaksi dari elemen-elemen atau bagian-bagian dari suatu komunikasi. Dan yang ketiga, analisis prinsip pengorganisasian, yaitu analisis susunan dan struktur yang membentuk suatu komunikasi. Menganalisis melibatkan proses memecah-mecahkan materi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan menentukan bagaimana hubungan antar bagian dan antar setiap bagian dan struktur pembentukannya. Kategori proses menganalisis ini meliputi proses kognitif, membedakan, mengorganisasikan, dan mengatribusikan. Walaupun belajar menganalisis ini dapat dianggap sebagai tujuan itu sendiri seperti membedakan, mengorganisasikan, dan mengatribusikan, tetapi sangat beralasan untuk secara edukatif memandang bahwasannya menganalisis ini adalah sebuah perluasan dari memahami atau sebagai pembuka untuk mengevaluasi atau mencipta. Meningkatkan keterampilan siswa dalam menganalisis materi pembelajaran merupakan tujuan dalam banyak bidang studi. Banyak guru-guru sains, ilmu sosial, humaniora, dan kesenian kerap kali menjadikan belajar menganalisis ini sebagai salah satu tujuan pokok mereka. Kategori-kategori proses memahami, menganalisis, dan mengevaluasi itu memiliki kaitan yang erat dan kerap kali digunakan untuk melakukan tugas-tugas kognitif. Akan tetapi pada saat yang bersamaan kita perlu membedakan dan memisahkan kategori-kategori tersebut. Orang yang memahami materi pembelajaran belum tentu dapat menganalisisnya dengan baik. Demikian juga orang yang dapat atau yang pandai menganalisisnya belum tentu dapat mengevaluasinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengevaluasi. Evaluasi dapat diartikan sebagai bagian dari proses pembelajaran yang secara keseluruhan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan mengajar. Melaksanakan evaluasi yang dilakukan dalam kegiatan pendidikan mempunyai arti yang sangat utama, karena evaluasi merupakan alat ukur atau proses untuk mengetahui tingkat pencapaian keberhasilan yang telah dicapai peserta didik atas bahan ajar atau materi-materi yang telah disampaikan. Sehingga dengan adanya evaluasi, maka tujuan dari pembelajaran akan terlihat secara akurat dan meyakinkan. Mengevaluasi didefinisikan sebagai membuat keputusan berdasarkan kriteria dan standar. Kriteria-kriteria yang paling sering digunakan adalah kualitas, efektivitas, efisiensi, dan konsistensi. Kriteria-kriteria ini ditentukan oleh siswa. Kategori mengevaluasi mencakup proses-proses kognitif memeriksa seperti keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan kriteria internal dan mengkritik seperti keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan kriteria eksternal. Perlu diingat bahwa tidak semua keputusan bersifat evaluatif. Dalam mengevaluasi, guru biasanya melakukan yang pertama, memeriksa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata memeriksa adalah melihat dengan teliti untuk mengetahui keadaan, baik tidaknya, salah benarnya, dan sebagainya. Memeriksa melibatkan proses menguji inkonsistensi atau kesalahan internal dalam suatu operasi atau produk. Misalnya, memeriksa terjadi ketika siswa menguji apakah suatu kesimpulan sesuai dengan premisnya atau tidak, atau apakah suatu bahan pelajaran berisikan bagian-bagian yang saling bertentangan.
Memeriksa melibatkan proses menentukan seberapa baik rencana itu berjalan. Nama-nama lain untuk memeriksa adalah menguji, mendeteksi, memonitor, dan mengoordinasi. Tugas-tugas memeriksa dapat memanfaatkan proses atau produk yang diberikan kepada siswa atau yang diciptakan siswa itu sendiri. Yang selanjutnya, mengkritik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata memeriksa adalah mengemukakan kritik. Mengkritik melibatkan proses penilaian suatu produk atau proses berdasarkan kriteria dan standar eksternal. Dalam mengkritik, siswa mencatat ciri-ciri positif dan negatif dari suatu produk dan membuat keputusan setidaknya sebagian berdasarkan ciri-ciri tersebut. Mengkritik merupakan inti dari apa yang disebut berpikir kritis. Nama lain dari mengkritik adalah menilai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mencipta. Mencipta didefinisikan sebagai menggeneralisasi ide baru, produk, atau cara pandang yang baru dari sesuatu kejadian. Proses mencipta umumnya berhubungan dengan pengalaman belajar peserta didik yang sebelumnya. Mencipta melibatkan proses menyusun elemen-elemen jadi sebuah keseluruhan yang koheren atau fungsional. Tujuan-tujuan yang diklasifikasikan dalam mencipta meminta siswa membuat produk baru dengan mereorganisasi sejumlah elemen atau bagian jadi suatu pola atau struktur yang tidak pernah ada sebelumnya. Proses-proses kognitif yang terlibat dalam mencipta umumnya sejalan dengan pengalaman-pengalaman belajar sebelumnya. Meskipun mengharuskan cara pikir kreatif, mencipta bukanlah ekspresi kreatif yang besar sama sekali dan tak dihambat oleh tuntutan-tuntutan tugas atau situasi belajar. Maka, dapatlah dikatakan bahwa proses mencipta dimulai dengan tahap divergen, yang di dalamnya siswa memikirkan berbagai solusi ketika berusaha memahami tugas atau merumuskan. Tahap selanjutnya adalah berpikir konvergen, yang di dalamnya siswa merencanakan metode, solusi, dan mengubahnya jadi rencana aksi atau merencanakan. Dan tahap terakhir ialah melaksanakan rencana dengan mengkoordinasi solusi atau memproduksi. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.